Ya, kita berjumpa kembali di acara ibadah Bible Study kita, Kamis Ministry. Hari ini hari Kamis tanggal 29 November. Tanggal 28 maksud saya. Ya, masih tanggal 28 November 2024. Ya, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Kita bisa kembali lagi ya masuk dalam pelayanan Kamis Ministry kita, Bible Study kita. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, salam sehat buat kita semua. Dan anak-anak, saya lihat juga ya gabung-gabung juga anak-anak kita yang masih dalam masa-masa pertumbuhannya. Kita doakan semuanya, Tuhan memberkati semua ya. Ya, puji Tuhan. Oke, baik. Ya, kita akan memasuki perenungan kita. Akan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, ya, tanda orang yang sudah diampuni. Kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Hari-hari kehidupan kami yang Tuhan percayakan dapat kami jalani dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan semua aktivitas yang kami lakukan, pekerjaan kami, tanggung jawab kami, sampai pada saat ini Tuhan, Engkau yang memeliharakan semuanya. Dan terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Sebelum kami beristirahat ya Tuhan, di malam tidur kami masih menyempatkan diri untuk bersama-sama dengar-dengaran akan firman kebenaran-Mu. Dan Tuhan Yesus yang memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas hikmat sorgawi yang Tuhan karuniakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama melihat Alkitab kita untuk sama-sama kita mempelajari dengan baik bagaimana tanda orang yang sudah diampuni. Ya, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan bahwa dosa manusia itu tidak luput dari hukuman. Ya, karena Alkitab mengatakan di Roma pasal 6, sebab upah dosa adalah maut. Jadi bagaimanapun ya saudara-saudara, dosa itu pasti harus dihukum ya, dan selalu ada konsekuensinya. Dan itu sebabnya kita lihat Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa di dalam masa-masa perjanjian lama, kitab perjanjian lama, ketika orang-orang berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, selalu ada tanda yang bisa dilihat sebagai hukuman ya, secara fisik yang bisa dilihat dari orang-orang yang jatuh pada hukuman yang ditimpakan kepadanya karena dosa. Nah, saudara-saudara, jadi kita lihat misalnya kepada Kain, ya,
kita lihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang keempat ya. Kita mulai dari sini dulu, saudara-saudara, bahwa tanda hukuman yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada orang yang berdosa itu secara fisik itu dulu ya bisa dilihat secara kasat mata ya. Dan nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana sesudah salib Kristus, apakah tanda dari orang yang sudah diampuni bisa dilihat secara fisik Bapak Ibu Saudara ya, ataukah pengampunan itu saat ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang secara rohani kita bisa pahami, kita bisa mengerti melalui iman kita kepada firman Allah. Nah, itu akan kita perjelas nanti ya. Nah, saudara, di Kejadian pasalnya yang keempat misalnya, saya akan membacakan ini tentang Kain. Sesudah Kain membunuh adiknya, membunuh saudaranya yang bernama Habel ya, lalu dikatakan di ayatnya yang ke-11 ya, setelah Tuhan mengutuk begitu ya, Tuhan mengutuk perbuatan yang sangat jahat dilakukan oleh Kain kepada adiknya. Dan ini yang dikatakan di ayat 11 Kejadian pasal 4, maka sekarang terkutuklah engkau, Kain maksudnya, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa ada tanda-tanda yang bisa dilihat sebagai bentuk daripada hukuman akibat daripada pelanggaran dan dosa manusia pada waktu itu. Ya, dan kepada Kain, ya, saudaranya Habel, Kain yang telah membunuh Habel, di ayat 13 dikatakan, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih berat daripada yang dapat kutanggung. Jadi hukuman terhadap dosa itu ya selalu bisa dilihat secara kasat mata, secara fisik. Ya, itu yang terjadi dahulu ya. Ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Itu kata Kain, ya, komplain kepada Tuhan, minta perlindungan kepada Tuhan. Lalu ayat 15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengannya. Jadi ada apa? Di situ ada tanda ya, secara kasat mata yang dibuat oleh Tuhan ya kepada Kain. Di dalam tubuh Kain, di dalam dirinya, Tuhan memberikan sebuah tanda yang bisa dilihat oleh orang di sekitarnya. Ya, di ayat 16, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Ya, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi, saudara, sebagai tanda hukuman Allah atau tanda supaya Kain tidak dibunuh oleh sesamanya karena dosa yang dia lakukan, maka Tuhan memberikan tanda secara fisik kepadanya. Nah, jadi saudara, kita akan lihat lagi, saudaraku, bahwa di masa orang Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, dan bagaimana Tuhan akhirnya membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun
dan orang-orang Mesir, saudaraku, Tuhan menunjukkan berbagai macam tanda. Ya, Tuhan menunjukkan berbagai macam tulah sebagai tanda hukuman bagi bangsa Mesir. Jadi itu bisa langsung dilihat secara kasat mata, apakah bentuknya penderitaan, apakah bentuknya kekalahan di dalam perang, apakah bentuk daripada hukuman itu adalah sakit penyakit, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu dulu bisa dilihat secara fisik, apakah Tuhan sedang menghukum seseorang atau satu kelompok atau bangsa tertentu, ataukah Tuhan sedang membebaskan atau melindungi ya orang-orang yang dikasihinya. Itu bisa dilihat secara jasmani, secara fisik, atau secara kasat mata. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya cerita tentang, misalnya kita lihat saja dulu apa yang terjadi kepada Daud. Misalnya ya, Daud yang melakukan pelanggaran ya dan melakukan dosa perzinahan. Saudara-saudara, itu dikatakan bahwa Daud sendiri mengalami bentuk penderitaan secara fisik ya. Kita lihat di 2 Samuel pasal 12. Coba kita buka Alkitab kita. 2 Samuel pasalnya yang ke-12. Saya membaca untuk kita ya, Bapak Ibu Saudara. Karena di sini Tuhan memberikan hukuman kepada Daud, dan Daud sangat menderita secara fisik dan juga secara batin. Dikatakan di 2 Samuel pasal 12 ya, 2 Samuel pasal 12. Saya membaca dari ayatnya yang ke-7 ya. Ini adalah peristiwa sesudah Daud melakukan perbuatan dosa yang sangat menyakiti hati Tuhan. Maka inilah cerita lanjutan dari ya apa yang dilakukan oleh Daud, itu mendapatkan hukuman yang nyata dari Tuhan. Di ayat 7 ya, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orangnya itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Nah, ini adalah tanda-tanda apakah Tuhan menghukum seseorang ataukah Tuhan melepaskan hukuman dari seseorang. Ya, itu ada tanda yang bisa dilihat secara kasat mata. Nah, di ayatnya ke-8, telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau kita lihat di masa perjanjian lama, ya bisa dilihat orang yang benar taat kepada Tuhan dan orang yang tidak taat kepada Tuhan. Secara kasat mata mereka bisa dilihat ya Bapak Ibu Saudara, baik-baik saja atau mendapatkan hukuman. Jadi bisa dilihat secara kasat mata.
Bapak Ibu Saudara, siapa yang melanggar firman Allah akan menerima konsekuensi secara fisik, dan siapa yang taat kepada Tuhan juga mereka akan tampak baik-baik saja secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kita lihat di ayatnya 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, selalu ada konsekuensi secara fisik, ya, secara kasat mata, ya, yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang di zaman dulu yang melanggar perintah Tuhan atau yang berbuat dosa di hadapan Tuhan. Antara lain kita lihat Daud, maka Daud, Bapak Ibu Saudara, menyadari dosa yang dilakukannya jahat di mata Tuhan, maka dikatakan dia menyatakan penyesalannya. Ya, dia mengakuinya, menyesal, dan bahkan Daud dikatakan, ya, dia bermandikan abu, katanya, Bapak Ibu Saudara, ya, lumpur gitu ya. Jadi Daud itu, ya, masuk ke dalam lumpur, bermandikan abu lumpur, ya, untuk menunjukkan bahwa dia sudah sangat kotor di hadapan Tuhan. Perbuatannya itu sangat menista nama Tuhan, ya, karena dia telah merusak kekudusan daripada kesaksian umat yang kudus, yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Karena dia adalah raja yang diurapi, maka dia tidak pantas melakukan hal yang demikian. Dan Daud menyadari hal itu sehingga dia menghukum dirinya sendiri, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ya kita lihat di sini sekali lagi intinya adalah bahwa ketika dosa itu dihukum oleh Allah pada zaman dulu, ya, orang diampuni atau tidak diampuni itu bisa dilihat secara fisik, ya. Nah, sehingga saudara-saudaraku tidak heran kalau orang-orang Israel itu melihat kemenangan-kemenangan mereka di dalam perjuangan mereka terhadap musuh-musuhnya, itu ditandai dengan, ya, penghancuran daripada kekalahan daripada orang-orang yang berbuat jahat kepada bangsa Israel. Mereka tahu apakah Tuhan sedang berpihak kepada bangsa Israel atau sedang mengabaikan bangsa Israel. Kalau Tuhan berpihak kepada bangsa Israel, mereka akan menang di dalam peperangan. Ya, mereka akan mengalami kemakmuran. Mereka akan mengalami kesejahteraan secara fisik. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka yang mereka yang bertani, mereka yang beternak, semuanya sukses, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Tuhan sedang memberkati dan tidak menghukum mereka. Tapi kalau Tuhan sedang menghukum bangsa Israel, itu juga akan bisa dilihat, misalnya, ya, munculnya berbagai penyakit, ya, yang dikenakan kepada bangsa Israel, ya. Ada berbagai macam penderitaan yang mereka alami, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bahkan mereka bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan orang-orang Israel sangat menyadari secara pandangan mata mereka apakah Tuhan sedang berpihak pada mereka atau tidak. Jadi itu, Bapak Ibu Saudara, natur atau sifat asli daripada orang Yahudi. Mereka selalu percaya dengan apa yang mereka lihat. Ya, mereka akan selalu yakin dengan hal-hal yang secara kasat mata, yang secara fisik bisa terlihat. Ya, mereka akan selalu bergantung pada
apa yang mereka lihat, ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sudah menjadi ya sifat dasar daripada orang Yahudi. Jadi mereka tidak cukup hanya percaya saja di dalam hati, tapi mereka juga harus melihat dengan kasat mata. Ya, mereka harus melihat secara kasat mata juga, barulah mereka percaya. Dan kita tahu salah satu contoh mewakili daripada orang-orang Israel yang mempunyai sifat dasar percaya kalau melihat, itu adalah Thomas, salah satu murid Yesus Kristus. Ya, ketika Yesus mengatakan bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati, ya, Thomas tidak percaya, dan Thomas mengatakan, aku tidak percaya Yesus bangkit, Mesias bangkit, kecuali ya Thomas sudah menjamah, ya, menjamah tubuh daripada Yesus Kristus, dan barulah dia mau percaya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa ya, masa di mana Tuhan sedang menjalankan kebenarannya melalui orang Yahudi, melalui umatnya Israel, itu sangat dekat sekali kepercayaan mereka dengan apa yang mereka lihat, mereka pegang, dan yang mereka saksikan. Dan itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ya mengarah kepada kemakmuran secara jasmani, secara lahiriah, secara fisik. Itulah standar patokan bagi bangsa Israel untuk melihat apakah Tuhan berpihak pada mereka atau tidak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ bahwa ya tanda-tanda orang Israel merasa bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka adalah segala hukuman secara fisik dijauhkan daripada mereka. Tidak ada sakit penyakit, semua usaha pekerjaan mereka akan dilancarkan oleh Tuhan. Ya, tidak ada mereka menderita kegagalan di dalam apa yang mereka usahakan, tetapi semuanya berhasil. Nah, itu tanda-tanda kalau Tuhan sedang berpihak kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi. Jadi itu sudah mendarah daging di dalam sifat keyakinan mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang Israel, ya itu sebabnya orang Israel, orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, sangat terkenal bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat menonjol di dalam hal-hal yang bisa disaksikan oleh mata, yang bisa dilihat oleh secara kasat mata. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang Yahudi ya mungkin sampai saat ini dalam bidang ilmu pengetahuan, penemu-penemu ya dalam ilmu pengetahuan, penemu teknologi, Bapak Ibu Saudara, itu adalah juga orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, hal itu akan mengalami puncaknya. Hal apa? Hal bagaimana Tuhan menunjukkan keberpihakannya kepada orang Yahudi, kepada bangsa Israel. Itu pasti dilihat dari hal-hal yang nampak di depan mata. Ya, hal-hal yang terlihat secara kasat mata. Mereka sangat menonjol dari semua orang di muka bumi. Dari semua ras di muka bumi ini, orang Yahudi, orang Israel akan sangat menonjol di dalam semua bidang kehidupan. Ya, apabila Tuhan berpihak kepada mereka, merekalah yang menjadi kepala. Dan bangsa-bangsa lain di luar Israel, di luar Yahudi, itu akan menjadi ekor. Ya, akan mengikuti pimpinan daripada orang Israel, orang Yahudi. Karena memang Tuhan menjanjikan kepada mereka, pada nenek moyang mereka, bahwa mereka akan dijadikan sebagai bangsa yang kudus dan imamat yang rajani. Mereka akan menjadi imam-imam di muka bumi ini. Dan semua orang harus berguru, harus belajar kepada orang Yahudi. Kalau Tuhan sedang ya berpihak kepada mereka sesuai dengan rencana Tuhan yang dinyatakan kepada
Abraham nenek moyang mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita akan lihat tanda-tanda daripada dosa orang Israel itu diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu akan dinyatakan secara bangsa, komplit secara bangsa. Keselamatan bangsa Israel itu ditandai keselamatan secara bangsa. Bukan seperti kita saat ini, di masa kasih karunia ini, bahwa keselamatan itu adalah keselamatan secara individu, secara pribadi. Supaya setiap orang yang percaya, ya Bapak Ibu Saudara, kemudian orang yang percaya itu dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dan menjadi bagian dari keluarga Allah untuk selama-lamanya. Kalau bangsa Israel, keselamatan mereka adalah keselamatan yang dijanjikan secara komunal, secara bangsa. Nah, karena itu Saudara, suatu saat nanti hal ini, nubuat akan keselamatan bangsa Israel ini pasti digenapi. Ya, pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, sesuai dengan janjinya kepada murid-muridnya pada saat Yesus terangkat ke sorga, ya sesudah 40 hari Yesus setelah masa kebangkitannya, Yesus menunjukkan bukti-bukti bahwa dia hidup dan kemudian dia terangkat ke sorga. Yesus menjanjikan dia akan datang kembali kepada umatnya Israel. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, nanti ini yang akan terjadi. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 43. Mari kita lihat Yesaya 43. Saya akan membacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara ya. Yesaya pasal 43. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-25. Ayatnya yang ke-25, Yesaya pasal 43, ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Ya, akulah dia, Tuhan maksudnya, yang menghapuskan dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi ini adalah nubuat daripada Tuhan Allah ya kepada bangsa Israel. Suatu saat Tuhan akan menghapuskan segala noda, segala pemberontakan daripada bangsa Israel itu. Mereka akan dipulihkan sebagai umat Tuhan yang kudus, dan Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini kalau ada orang Israel menyadari akan diri mereka sebagai umat Tuhan, mereka sadar bahwa diri mereka adalah orang yang belum diampuni Tuhan. Ya, itu sebabnya orang Israel sangat rajin minta ampun kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka menyadari mereka sedang berada di bawah hukuman. Ya, mereka berada di bawah hal yang berjarak dengan Tuhan. Tuhan tidak sedang menerapkan janjinya kepada mereka bahwa mereka adalah umat pemenang terhadap musuh-musuhnya, karena orang-orang Israel harus berjuang keras untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Ya, tetapi kalau Tuhan sudah berpihak kepada bangsa Israel, tidak ada satupun yang bisa menyentuh mereka. Tidak ada orang Israel yang bisa mengalami kematian. Tidak ada orang Israel yang tidak ada bangsa lain yang berani mengancam bangsa Israel kalau Tuhan sedang berpihak pada mereka. Karena kalau Tuhan berpihak kepada bangsa Israel, semua bangsa di dunia pasti gemetar. Ya, pasti gemetar ketakutan. Ya, karena ada kuasa dari Raja segala raja, ya Yesus Kristus, dengan segala kemuliaannya yang menakutkan bagi semua orang di muka bumi ini. Kalau tiba saatnya, suatu saat nanti Tuhan Yesus sudah datang kedua kali dan berada di tengah-tengah umatnya Israel di muka bumi ini. Tapi hal itu belum terjadi sekarang ini. Nah, saudara,
Jadi ini adalah nubuat yang dijanjikan akan pemulihan daripada bangsa Israel. Pengampunan kepada bangsa Israel itu selalu ada tanda. Tanda kasat mata, tanda kemenangan secara fisik, secara politik. Mereka akan selalu mengalami kemenangan. Dan orang-orang lain akan dikalahkan oleh setiap umat Israel. Kalau ya Tuhan sudah mengampuni mereka benar-benar dari segala dosa dan kesalahan mereka. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31. Ya, inilah penjelasan dari kitab nubuatan tentang masa depan bangsa Israel. Ya, yang sangat rinci. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, ya, di Yeremia pasalnya yang ke-31 dari ayatnya yang ke-31 saya akan membacakan untuk kita. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Amin. Tidak dikatakan aku akan mengadakan perjanjian baru kepada umat Kristen. Nggak ada dikatakan begitu Bapak Ibu Saudara. Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Saya bukan orang Israel. Saya juga bukan kaum Yehuda. Saya dari suku bangsa lain dan saya adalah anggota tubuh Kristus. Ya, tidak ada perbedaan bangsa, suku. Saat ini semua orang yang percaya satu di dalam Kristus dan kita semua adalah anak-anak Tuhan yang tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Tapi kalau Tuhan memulihkan perjanjiannya dengan bangsa Israel, akan selalu ada perbedaan yang menonjol, bahwa bangsa Israel itu akan menjadi kepala dan bangsa lain itu akan menjadi ekor. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Itu yang disebut dengan perjanjian lama. Perjanjian lama itu adalah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Dan hukum Taurat itu menuntut sistem perbuatan daripada orang Israel. Dan di situ juga ada kutuk dan ada hukuman. Apabila mereka melakukan perintah-perintah Tuhan, maka nanti akan ada tanda-tanda kesuksesan secara fisik, ya, secara politik, ya, bagi bangsa Israel akan nyata kalau mereka taat dalam perbuatan-perbuatan mereka. Sebaliknya kalau mereka melanggar dan mereka mengabaikan perintah Tuhan, mereka akan mengalami kekalahan dan mereka akan mengalami banyak penderitaan. Dan mereka akan dimusuhi oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tapi ini adalah suatu keadaan yang berbeda nanti, Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan mengadakan perjanjian baru kepada bangsa Israel. Di ayat 33 dikatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Taurat Tuhan akan dipatri di dalam setiap hati bangsa Israel, orang Israel. Kalau keadaan mereka dipulihkan, mereka akan taat sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu bukan sedang terjadi saat ini karena orang Israel saat ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 34. Dan tidak usah lagi orang Israel mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab semuanya mereka besar kecil akan mengenal aku, mengenal Allah. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi saudara, ini adalah tanda secara kasat mata kalau sudah masuk ke dalam era perjanjian baru orang Israel, mereka tidak perlu saling mengajar dan saling belajar seperti yang kita lakukan saat ini, bahwa kita satu dengan yang lain sharing, berbagi pengetahuan,
Orang Israel tidak memerlukan itu, Bapak Ibu Saudara, kalau mereka sudah masuk ke dalam era perjanjian baru. Dan itulah buktinya bahwa kita bukan orang Israel. Saya bukan orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah saya merasa bahwa saya adalah orang Israel. Karena saat ini orang Israel itu adalah bangsa yang di hadapan Tuhan sedang memberontak kepada Tuhan Yesus. Sementara kita adalah umat Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang sedang menggenapi firman Allah, hidup di dalam kasih karunia-Nya yang sempurna karena kita percaya bukan karena melihat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi apabila Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa mereka, ya, maka suatu saat akan terjadi sesuatu yang sangat di luar daripada ekspektasi daripada manusia. Mereka semua orang di muka bumi ini akan terheran-heran dan mereka akan bersujud. Mereka akan merendahkan diri mereka di hadapan bangsa Israel kalau Tuhan sudah memulihkan mereka suatu saat nanti menjadi bangsa yang kudus, ya, imamat yang rajani di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudaraku, jadi bahwa tanda bangsa Israel saat ini belum diampuni oleh Tuhan adalah bahwa mereka tidak menaklukkan bangsa-bangsa lain dan mereka masih di dalam posisi di mana bangsa-bangsa di dunia ini membenci mereka. Dan orang-orang Israel juga, saudara-saudaraku, tidak menjadi orang atau bangsa yang menyalurkan kesaksian tentang kebenaran Tuhan saat ini, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang menjadi penyalur daripada kesaksian tentang kebaikan Tuhan saat ini adalah setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu anggota-anggota tubuh Kristus, ya, yang hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi, ya, di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ya, Matius pasalnya yang ke-6, bagaimana, ya, pada saat Yesus ada di bumi ini mengajarkan kepada orang Israel untuk mereka mengerti tanda mereka diampuni atau belum diampuni. Ya, apa yang mereka sadari, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita Matius pasalnya yang ke-6, ya, di dalam hal di mana Yesus mengajarkan, ya, bagaimana murid-muridnya berdoa. Ya, apa yang mereka sadari sebagai tanda bahwa mereka diampuni oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di ayatnya yang ke-12, Matius pasal 6 dikatakan, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Jadi kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ada tanda yang bisa dilihat bagi orang-orang Israel. Mereka diampuni adalah apabila mereka merasa sudah mengampuni orang lain. Kalau mereka merasa belum mengampuni orang lain, maka di ayatnya yang ke-14 itu dikatakan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." 15, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jadi ini selalu kepada, ya, orientasi daripada perbuatan. Jadi kebenaran yang dipercayai oleh bangsa Israel adalah kebenaran karena melihat. Ya, Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang tampil, terlihat, ya, diekspresikan melalui perbuatan-perbuatan mereka. Ya, dari situlah tandanya bisa diketahui mereka apakah sudah diampuni Tuhan atau tidak. Kalau mereka merasa belum mengampuni orang lain, maka mereka juga nyata belum diampuni oleh Tuhan. Apabila mereka merasa sudah mengampuni orang lain, maka mereka juga boleh yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni mereka. Jadi tergantung pada perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan tergantung pada iman, tergantung pada apa yang mereka lakukan. Karena itulah natur daripada hubungan Allah dengan bangsa Israel. Mereka
Harus ada perbuatan-perbuatan yang bisa ditunjukkan untuk bisa dilihat oleh orang di sekitarnya untuk membuktikan bahwa mereka sedang ada di pihak Tuhan. Kalau mereka tidak bisa berhasil sukses secara kasat mata, Bapak Ibu Saudara, tidak sejahtera secara kasat mata, kalau mereka masih mengalami sakit penyakit, mereka juga sadar bahwa itu adalah keadaan di mana mereka sedang berada di posisi tidak di pihak Tuhan, ya, bahwa mereka sedang berada di bawah hukuman. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, ya, tanda yang bisa dilihat, ya, bagi bangsa Israel, bagi orang Yahudi. Mereka selalu menaruh kepercayaan mereka kepada perbuatan-perbuatan manusia, ya. Mereka tidak cukup hanya yakin bahwa hanya dengan iman mereka dibenarkan di hadapan Tuhan, tetapi juga harus dengan perbuatan-perbuatan. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena apa? Karena bagi bangsa Israel tidak cukup hanya dengan iman. Mereka juga harus menunjukkan perbuatan-perbuatan mereka sebagai tanda yang bisa dilihat bahwa Tuhan sedang berpihak kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah sekarang, ya, mari kita dengarkan baik-baik bagaimana Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Sesudah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, sesudah Yesus Kristus menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib, sesudah Yesus Kristus mencurahkan darahnya dan dia dikuburkan dan mati bangkit pada hari yang ketiga, dan ketika di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, ketika Yesus mengatakan aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, di atas kayu salib itulah Yesus berkata sudah selesai. Nah, saudaraku, lalu saat ini sesudah Yesus naik ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah, dan saat ini Yesus dipermuliakan di dalam surga, Bapak Ibu Saudara, dan secara kasat mata tidak bisa kita saksikan dan tidak bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa digambarkan dengan mimpi-mimpi, tidak bisa digambarkan dengan lukisan-lukisan tangan manusia, tidak bisa dengan penglihatan-penglihatan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu bagaimana kita tahu bahwa kita saat ini sudah diampuni oleh Tuhan? Saudara-saudara, ya, bagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudaraku Tuhan sedang berpihak kepada kita? Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, sementara kita tidak bisa melihat secara kasat mata? Nah, saudaraku, mari kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5, ya, merupakan prinsip daripada, ya, keberpihakan Tuhan saat ini kepada kita, ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 5, inilah kebenaran yang harus kita pegang saat ini. Sekalipun kita tidak menyaksikan Yesus secara fisik, secara kasat mata saat ini, tapi ada, ya, ada kebenaran Tuhan yang sangat luar biasa yang dapat meyakinkan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa posisi kita saat ini adalah selaras dengan kehendak Allah. Dan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya saya baca, ya, mulai dari ayatnya yang pertama. 2 Korintus pasal 5 mulai dari ayat yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, tubuh fisik kita maksudnya yang kita lihat secara kasat mata yang sedang kita pakai, tubuh fisik kita, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan suatu saat akan dibongkar. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Apa itu sudah kita lihat, Bapak Ibu Saudara? Tempat kediaman di dalam sorga yang tidak dibuat oleh tangan manusia itu sudah kita lihat atau belum? Belum, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu adalah realita, itu adalah realitas kehidupan. Ya, itu bukan ilustrasi,
Ya, itu bukan figuratif, bukan lukisan, bukan perandaian, dan bukan perumpamaan, tapi itu adalah sebuah realitas kehidupan yang nyata, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah sudah menyediakan sebuah tempat, ya, bukan tempat angan-angan atau bukan tempat sebagai imajinasi, ya, dan bukan hayalan, tapi adalah merupakan tempat yang nyata. Sebab sorga adalah rumah Tuhan. Dan itulah tempat kediaman yang sudah disediakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini, rumah yang ada di dunia ini adalah rumah yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi rumah kita, tempat kediaman kita di dalam sorga, bukan buatan tangan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih percaya kepada apa yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Karena yang dibuat oleh tangan manusia, Bapak Ibu Saudara, itu bisa hancur dan bisa menghilang suatu saat. Bapak Ibu Saudara, bisa lapuk, ya, dan bisa tergerus dan bisa kena bencana. Tapi yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi yang dibuat oleh tangan Allah, itu tidak bisa hancur dan tidak bisa dihilangkan oleh perubahan apapun yang terjadi, dan kita harus lebih percaya kepada hal itu. Amin. Sekalipun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di ayat 2 dikatakan, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman yang surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Nah, di ayatnya langsung kita baca saja Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Amin. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Artinya kita tidak tahu kapan tanggalnya, harinya, bulan dan tahunnya, bahwa kita akan dijemput oleh Tuhan, akan masuk ke dalam rumah tempat yang sudah disediakan sebagai kediaman kita di sorga. Kita belum tahu itu kapan terjadinya, tapi itu pasti terlaksana, karena itu adalah janji Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-7, inilah cara kita untuk menghadapi keadaan kita yang tidak melihat secara kasat mata pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Beginilah kita menyikapinya. Ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah perubahan yang sangat drastis di dalam rencana Allah. Bagaimana Allah memberkati manusia saat ini tidak bisa ditentukan karena apa yang kelihatan dari perbuatan-perbuatan orang. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena saat ini Rasul Paulus mengatakan kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan kita percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah bukti yang absolut, bukti yang sempurna, dan tidak ada yang bisa menandingi daripada kebenaran firman Allah yang kudus dan yang suci, ya, lebih daripada apapun. Kita percaya bergantung kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah. Karena itulah kehidupan kita saat ini digerakkan oleh iman. Karena tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah karena itulah maka kita harus bisa, Bapak Ibu Saudara, memahami ke arah mana iman, ke arah mana kepercayaan, ke arah mana pengharapan kita itu bisa menjadi stabil terhadap bukti yang, kalau ada bukti, ya, kalau ada tanda bahwa kita sedang berada di dalam pengampunan Tuhan, ya, sesudah Yesus Kristus disalibkan 2000 tahun yang lalu, maka saudara-saudara dan saya harus memperhatikan dan benar-benar mengerti dengan baik bahwa saat ini, ya, kualifikasi daripada kehendak Allah bagi manusia bukan apa yang diperbuat orang, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan daripada tindakan-tindakan manusia itu yang menjadi faktor yang menentukan seseorang bisa dinilai benar di hadapan Allah. Karena, saudaraku, soal perbuatan, ya, orang-orang yang tidak beragama juga, mereka juga berbuat baik,
mereka juga hidup dalam kesejahteraan, mereka juga makmur, mereka juga bahkan para penjahat-penjahat, ya, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka bisa saja terlihat baik-baik dan mereka terlihat, ya, Bapak Ibu Saudara, sehat, sempurna, ya, mereka sejahtera dan mereka mempunyai segala sesuatu yang bisa membuat mereka bersenang-senang dan tampak mereka sehat, panjang umur dan segala macam, tapi mereka tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Mereka tidak mengenal kebaikan Tuhan di dalam Kristus Yesus, dan mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah maka satu-satunya tanda, ya, yang harus kita yakinkan, ya, dan harus kita sampaikan, kita saksikan kepada semua orang, bukanlah terutama tanda dari keberhasilan manusia, Bapak Ibu Saudara. Karena keberhasilan yang dicapai oleh manusia, bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pun toh masih bisa berhasil. Jadi satu-satunya Bapak Ibu Saudara yang bisa kita saksikan tentang pekerjaan Allah, tentang perbuatan Tuhan, pengampunan yang Tuhan lakukan saat ini sebagai tanda bahwa kita sudah berada di dalam perkenanan kehendak Tuhan adalah bagaimana kita percaya kepada salibnya. Amin. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Korintus pasal 1. Ya, 1 Korintus pasal 1. Saya akan membacakan pada Bapak Ibu Saudara bagaimana juga, ya, Saulus yang kemudian namanya menjadi Paulus, sesudah ia mengenal kasih karunia Allah, kesaksiannya pun berubah drastis Bapak Ibu Saudara. Dari hal-hal yang mana dia mempercayai akan perbuatan-perbuatannya sendiri dan dia mengalami kegagalan di situ, dan kemudian dia mempercayai perbuatan-perbuatan Yesus Kristus dan akhirnya dia menjadi berhasil di situ. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-17, saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus pasal 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Memberitakan Injil. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika hati saudara dan saya terdorong untuk memberitakan tentang salib Kristus, tentang pengampunan segala dosa, tentang penebusan akan segala dosa manusia yang dilakukan oleh Kristus yang sempurna 2000 tahun yang lalu, dikatakan Alkitab berkata itu adalah manifestasi daripada, bukti daripada kekuatan Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, dan juga kehidupan kita secara persekutuan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bisa mengidentifikasi, ya, ke arah mana iman kita sedang berjalan saat ini, dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan dan hidup di dalam kebebasan pengampunan akan dosa yang dilakukan oleh Allah, sehingga perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita bisa nyata kita lihat Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ini tidak bisa lepas daripada kesaksian hidup kita tentang salib Kristus adalah merupakan indikasi, amin, adalah merupakan konfirmasi bahwa saudara dan saya hidup di dalam pengampunan yang sempurna, bahwa Tuhan sedang berkenan kepada kita oleh karena kita percaya kepada apa yang dilakukan Kristus bagi kita. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23. Ayat 23 dikatakan di situ masih pasal yang sama, saudara, di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 23 dikatakan, tetapi
kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yunani suatu kebodohan. Ya, ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita sekarang memandang? Amin. Bukan secara kasat mata, tapi ini adalah merupakan pandangan batin. Amin. Pandangan batin yang didasarkan pada kepercayaan dari dalam hati yang sungguh-sungguh ya kepada Yesus Kristus yang sudah mati berkorban di atas kayu salib, dan sekarang kita mengenali Dia melalui berita kebenaran ini dan kita percaya kepadanya. Maka saudara-saudaraku, kepercayaan kita itulah yang menyelamatkan kita, dan karena disitulah Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya, kita yang percaya kepada salib Kristus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada berita tentang salib Kristus, ya kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ya bagaimana Tuhan ya mengajar Paulus yang dulunya dia adalah seorang yang bernama Saulus yang sangat luar biasa di dalam penampilan perbuatan-perbuatannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, nanti akan kita lihat Paulus mengatakan hanya karena dia percaya kepada Yesus Kristuslah yang membuat hidupnya berubah drastis menjadi sadar berkenan kepada Tuhan karena dia percaya kepada salib. Nah, karena itulah 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Ya saudara, kalau kita mau bertanya, apa yang diterima oleh Paulus dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga? Karena Paulus tidak pernah melihat Yesus secara jasmani. Ya, Paulus tidak pernah melihat Yesus secara kasat mata, tapi dia pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus ya secara rohani ketika ya, Saulus ya di dalam perjalanan ke Damsyik, di dalam keberingasan hatinya sebelum dia diselamatkan, ketika dia ingin membunuh para pengikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dari sorga. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang diterima oleh Paulus dari Tuhan Yesus yang tidak terlihat secara kasat mata, namun nyata di dalam perkataan-perkataannya, dan sampai juga akhirnya kepada kita. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga dan yang keempat, inilah penyataan daripada Yesus Kristus yang tidak nampak secara kasat mata, tetapi itu adalah kebenaran yang nyata, realitas kehidupan yang nyata Bapak Ibu Saudara bagi kita setiap orang yang percaya. Di ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita sesuai dengan kitab suci. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah kebenaran yang nyata, pengenalan yang sesungguhnya, pandangan yang mengklirkan, yang memperjelas Bapak Ibu Saudara, yang membuat otentik pengenalan kita, tanda yang menyatakan, yang menggambarkan Bapak Ibu Saudara, mengekspresikan akan kebenaran Allah tentang pengampunan kepada kita. Dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk mengampuni segala dosa kita. Dan ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada tanda mujizat yang lebih besar daripada tanda kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Saudara, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa melihat minat-minat orang di kekristenan saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, mereka berminat kepada apa? Dan apa yang sebenarnya yang menggerakkan hati mereka untuk mengagumi Tuhan Yesus Kristus? Apakah karena hal-hal yang terlihat, yang kasat mata, yang bisa digambarkan secara fisik? Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
kebenaran yang sangat dihargai dan diapresiasi oleh Tuhan saat ini adalah kebenaran karena percaya, bukan karena melihat. Rasul Paulus sudah jelas mengatakan itu, Bapak Ibu Saudara. Karena kepercayaan ini tidak boleh menyimpang daripada pengertian yang benar. Sedangkan apa yang dilihat itu bisa menipu. Itu bisa banyak trik-trik yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menipu pandangan mata, secara kasat mata. Tetapi kalau iman yang didasarkan pada pengertian akan kebenaran firman Allah, Roh Kudus yang menuntunnya sehingga selaras dengan kehendak Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Efesus pasal 1, inilah yang terjadi sebagai tanda bahwa kita benar-benar sudah diampuni oleh Tuhan. Kita benar-benar sudah hidup di dalam kebenarannya, kebenaran Kristus, bukan kebenaran diri kita sendiri atau kebenaran kelompok kita. Bapak Ibu Saudara, ya, inilah yang dikatakan di dalam Efesus pasal 1 sebagai perbuatan Allah yang nyata, sebagai tanda yang sungguh-sungguh nyata, Bapak Ibu Saudara, terjadi di dalam pengalaman hidup kita masing-masing apabila kita menyadari, apabila kita mempercayainya. Dikatakan di ayatnya yang ke-13, Efesus 1 ayat 13, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang yang menyadari bahwa dirinya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Namanya meterai, Bapak Ibu Saudara, itu adalah sesuatu ikatan yang permanen. Ya, jadi bukan datang dan pergi. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu tinggal secara permanen karena dimeteraikan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan itulah tanda bahwa Tuhan sudah mengampuni kita karena kita percaya kepada apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Bukan karena apa yang kita doakan, bukan karena apa yang kita minta, dan bukan karena apa yang kita persembahkan, dan bukan karena apa yang kita perbuat, Bapak Ibu Saudara. Tapi semuanya adalah karena apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan dia berkata, Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Itu yang kita percayai sebagai tanda yang nyata dan tidak bisa diubah dan tidak bisa digerus oleh informasi keadaan zaman yang berubah-ubah. Karena itu adalah kebenaran Allah bahwa segala sesuatu yang menghalangi kita untuk memperoleh berkat dan kasih karunia Tuhan itu sudah selesai disingkirkan, dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Persoalannya adalah, percayakah manusia atau tidak? Percayakah saudara dan saya atau tidak kepada hal itu? Hanya itu yang menjadi perhatian kita di dalam memahami apakah kita mempunyai tanda bahwa kita sudah diampuni Tuhan atau belum. Saudaraku, firman Allah adalah tanda satu-satunya yang tidak bisa berubah dan tidak bisa dirubah oleh apapun. Ya, nah saudaraku, karena itu di ayatnya yang ke-14 dikatakan, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mempunyai pertanda, ya Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai konfirmasi, ya, yang tidak bisa diubah oleh siapapun, yaitu firman Allah yang setiap hari bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Jadi keyakinan kita tidak bisa, ya, disandarkan pada perbuatan-perbuatan manusia, karena perbuatan-perbuatan manusia itu berubah-ubah, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa menjadi pegangan yang sempurna 100%. Kebaikan manusia itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Ya Bapak Ibu Saudara, hanya firman Allah adalah kebenaran yang sesungguhnya yang bisa menjadi pegangan kita 100% dan tidak ada salah dan tidak ada yang keliru. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya, saudara, ya, kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 3, dan ini akan menjadi kesimpulan kita yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Filipi pasalnya yang ketiga, disinilah kita menyaksikan bagaimana Rasul teladan kita, Rasul Paulus, ya Bapak Ibu Saudara,
menyatakan dengan secara jujur dan terang benderang bahwa saudaraku, Rasul Paulus benar-benar tahu tanda apa yang meyakinkan dia bahwa dia sudah ada di dalam Tuhan, bahwa hidupnya sudah dijamin di dalam Kristus, bahwa dia sudah memperoleh pengampunan akan segala dosa dan segala kesalahannya. Dia tahu bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan karena dia sudah memilikinya untuk selama-lamanya, yaitu kasih karunia Allah yang sempurna itu. Nah, Filipi pasal 3, Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal 3, kita akan lihat di sini sebuah kesaksian daripada Rasul Paulus, bagaimana dia dulu, bagaimana sekarang, dan bagaimana dia untuk yang akan datang. Dari ayatnya yang saya akan membaca dari ayatnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Ya, Filipi pasal 3 dari ayatnya yang keempat dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, hal-hal yang kelihatan, ya Bapak Ibu Saudara, yang terlihat secara kasat mata. Tadi kita sudah jelaskan itu bagaimana di masa perjanjian lama, ya itu adalah peristiwa-peristiwa di mana secara kasat mata bisa dilihat keberpihakan Tuhan kepada seseorang atau kepada kelompok umat Tuhan yang dikasihinya. Dan saudaraku, ya di sini Paulus juga menyaksikan hal yang sama, saudaraku. Dan dia katakan, jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani, hal-hal yang kasat mata, hal-hal yang material, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang secara finansial, secara harta bendawi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan aku lebih lagi. Jadi ini adalah pengalaman masa lalu daripada Rasul Paulus. Dia sudah melewati itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat, dia rinci satu persatu. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel dan dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebanggaan itu, saudaraku, ada pada diri Paulus di zaman dulu. Ya, saudaraku, bahkan ketika dia belum mengenal Kristus, saudaraku, kebanggaan, kemegahan, saudaraku, sesuatu yang sangat dibanggakan itu ada pada dirinya. Dan itu pernah dilihat dia. Dan dia bergantung pada hal-hal yang dilihatnya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi bagaimana kalau kita berhadapan dengan kasih karunia Tuhan? Apa yang kita banggakan? Apa yang kita lihat secara kasat mata dengan apa yang kita perbuat dan apa yang diperbuat orang lain? Atau kita menjadi bangga karena apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita, Bapak Ibu Saudara, amin. Nah, kita lihat, ya, Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, saudara, dia sudah menyatakan perubahan yang drastis, ya, antara kebenaran karena melihat dengan kebenaran karena percaya. Itu sesuatu yang sangat jauh berbeda. Nah, di ayatnya yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu, kebanggaan itu, dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah suatu perjalanan orientasi daripada kehidupan yang sangat otentik, yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, nilai yang sekarang dihargai dan kehidupan yang dihargai oleh Rasul Paulus bukan ya pada pokoknya pada penampilan secara lahiriah, penampilan kemakmuran secara jasmani, Bapak Ibu Saudaraku, seperti anggapan daripada umumnya orang Israel, dan itu membuat mereka gagal menilai
kehadiran daripada Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Apa yang menyebabkan bangsa Israel gagal menilai Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka menilai Yesus Kristus itu bukanlah sosok yang ada di dalam imajinasi mereka. Ya, kelahiran Yesus Kristus di kandang domba, mereka anggap itu bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh orang-orang Israel yang sudah dipenuhi dengan imajinasi, oleh ilusi atau oleh bayangan mereka, imajinasi dan juga hayalan mereka tentang Mesias adalah yang akan segera memenuhi keinginan-keinginan mereka secara kasat mata. Tetapi Yesus sendiri datang, Bapak Ibu Saudaraku. Dia lahir di kandang domba dan bahkan dia banyak menderita, dan Yesus Kristus terus mengajarkan kebenaran Allah kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat, supaya mereka mau percaya kepada Yesus, kepada firman-Nya. Tetapi selalu orang Israel gagal mempercayai perkataan Tuhan Yesus, dan itulah yang membuat mereka sampai saat ini juga gagal untuk menerima kebenaran Allah, apalagi kebenaran karena percaya saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, itu jauh dari harapan daripada bangsa Israel. Untungnya Saulus, Bapak Ibu Saudaraku, setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia akhirnya menemukan, sampailah dia kepada puncak daripada kebenaran yang Allah nyatakan saat ini menjadi berkat bagi semua orang. Dan Saulus mengatakan, apa yang menjadi kebanggaan secara lahiriah yang dipandangkan mata, Bapak Ibu Saudaraku, yang diagung-agungkan oleh dunia ini, Paulus katakan, aku menganggap itu sebagai sampah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa dibandingkan nilainya dengan kebaikan Tuhan, dengan kebenaran Allah, dengan kasih karunia Yesus Kristus, dengan pengorbanannya di atas kayu salib, dengan berita Injilnya. Tidak ada yang bisa sebanding dengan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Karena disitulah hidup kita menjadi berarti, dan disitulah hidup kita bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu di ayat 8 dikatakan, saudara, di ayatnya yang ke-9 ya. 9, dan berada di dalam Yesus bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Bukan karena melihat, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saat ini, saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena saat ini, sekarang ini, saudara-saudara dan saya dapat menyaksikan sesuatu berita, suatu kabar baik yang paling unggul dari semua kabar berita di dunia ini, yaitu kebenaran Allah yang paling otentik, yang paling nyata, dan yang paling bisa dipertanggungjawabkan karena Kristus sudah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Saudaraku, kebenaran ini sangat otentik dan tidak ada kebenaran yang melebihi daripada nilai kebenaran berita tentang Injil Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita mengkonfirmasi bahwa kita sudah berada di dalam pengampunan Tuhan? Karena kita percaya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, bukan karena kita melihat, Bapak Ibu Saudara. Karena penglihatan kita itu, penglihatan manusia secara kasat mata itu lebih banyak menipu. Karena apa? Karena kuasa daging, pekerjaan daging selama kita hidup di dalam tubuh yang fana ini adalah tempat di mana keterbatasan akan selalu muncul, Bapak Ibu Saudara, akan selalu menampakkan manifestasi daripada keterbatasan itu ditampilkan oleh perbuatan-perbuatan manusia secara kasat mata. Tetapi kebenaran karena iman di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah kebenaran yang sempurna yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui apa yang dilakukannya di atas kayu salib. Saudaraku, dia bangkit dari antara orang mati dan dia hidup untuk selama-lamanya. Bersama-sama dengan dialah kita sekarang menjalani kehidupan kita ini. Amin. Dan karena itulah kita hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Sebab Allah
Yesus Kristus saat ini melakukan segala sesuatu berdasarkan panggilan kepercayaan daripada setiap orang yang terpanggil melalui berita kabar baik itu, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas, ya, ketika Thomas ya masih berada di level kepercayaan karena melihat, Yesus menghadirkan satu kebenaran yang sangat luar biasa, ya, kepada Thomas. Yesus berkata, tetapi berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita pupuk terus kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Marilah kita terus mempercayai setiap kebenaran firman-Nya, karena dengan demikian Roh bekerja memimpin hidup kita untuk meyakinkan kita, ya, setiap hari bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan kita ini. Dan kita tidak bisa menilai kebaikan Tuhan hanya karena hal-hal yang kelihatan, tetapi kita menilai kebaikan Tuhan karena kasih karunia-Nya sempurna bagi kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan bersyukur pada malam hari ini kita semua bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya kita hidup, dan bersyukur karena segala berkat rohani yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, karena kami bukan bergantung kepada apa yang kelihatan, tetapi hidup kami dikontrol dan dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan daripada Roh Kudus, kekuatan daripada firman-Mu, kasih karunia-Mu, dan segala rencana-Mu dan hikmat surgawi-Mu yang Kau karuniakan bagi kami. Dan kami bisa melihat semuanya itu karena kami mempunyai firman-Mu, tempat iman kami bergantung, tempat keyakinan kami bergantung, dan pengharapan kami yang sempurna ada di dalam setiap kebenaran firman-Mu yang dibagi dengan tepat. Dan kami bersyukur pada malam hari ini Engkau memberkati kehidupan kami semua, supaya kami dapat menyaksikan kepada semua orang pengharapan yang sempurna di dalam Kristus adalah sumber sukacita dan damai sejahtera yang kekal. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Saudara-saudaraku, selamat malam untuk kita semuanya. Dan kita akan masuk pada sesi waktu tanya jawab. Kalau masih ada waktu, saya kembalikan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardozi. Selamat malam untuk kita semuanya. Ya, salam kudus Bapak Ibu Saudara. Selamat beristirahat. Sampai kita jumpa besok pagi dalam ibadah saat teduh kita. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin.